Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kita yang bernama Mas Aryo. Dan dalam editingnya dibantu oleh Nasura 2101. Masih penasaran teman-teman ya? Sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Pakai lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Akhir tragis keluarga Lastri, pesugihan kuntilanak. Jawa Tengah, sekitaran tahun 1995. Saat kisah ini terjadi, Rahman masih berumur 10 tahun, masih senang bermain bersama teman-temannya. Mereka biasa berjamaah sholat maghrib di musola, dilanjutkan dengan belajar mengaji, dan diakhiri dengan jamaah sholat isya. Selesai sholat isya berjamaah, Rahman bermain bersama teman-temannya, berkumpul di salah satu rumah tetangga yang pelatarannya luas. Kebetulan pemilik rumah sedang ada acara lek-lekan karena baru memiliki seorang bayi. Di sana banyak bapak-bapak yang berkumpul. Menurut kabar yang beredar, warga kampung resah karena ada kuntilanak bergentayangan mencari tumbal. Dari cerita yang Rahman dengar dari mulut ke mulut, kuntilanak ini adalah kuntilanak jadi-jadian. Ia adalah manusia yang melakukan pesugihan kuntilanak bergentayangan mencari tumbal. Tumbal yang diincar adalah bayi yang baru lahir, bayi yang berusia kurang dari 40 hari, kalau dalam istilah orang Jawa adalah bayi yang belum berusia selapan. Acara lek-lekan untuk kelahiran anak Waudin biasanya dilakukan hingga 40 malam. Ketika anak pertama lahir laki-laki dalam weton khusus, maka aroma tubuhnya akan terpancar ke segala penjuru hingga menembus alam tak kasat mata, membuat dedemit ataupun makhluk halus berdatangan, apalagi jin pesugihan. Mereka akan mengincar kelahiran anak tersebut. Pantangan-pantangan yang diajarkan leluhur jika sedang hamil besar harus diingat dengan baik, jangan sampai dilanggar. Yang pertama, jangan keluar rumah selepas maghrib. Tidur harus di ruang tengah bersama keluarga yang lain, harus membawa pisau kecil yang diselipkan di daster ibu hamil, dan masih banyak lagi pantangan-pantangan lain yang mesti dipatuhi. Malam itu, Rahman dan teman-temannya ditemani cahaya bulan bermain di pelataran, berlarian ke sana kemari. Ketika sedang asik berlarian, Aziz, salah satu teman Rahman, melihat sesuatu seperti karung beras berwarna putih di atas rumah Waudin. Dia langsung membeku, memperhatikan benda seperti karung beras tersebut bentuknya lebih tinggi dari karung beras. Aziz terpaku, menajamkan pandangan karena ingin tahu apa yang sebenarnya dia lihat. "Kamu ngeliatin apaan sih, Jis?" tanya Rahmat penasaran yang melihat Aziz tiba-tiba membeku. Aziz langsung jumbul kaget, wajahnya tampak ketakutan, tangannya menunjuk ke arah atap genteng. Pandangan Rahman pun mengikuti gerakan tangan Aziz. Refleks, bibir Rahman berteriak sambil lari tunggang langgang ke arah bapak-bapak yang sedang mengobrol. Rahman menghambur ke arah bapak-bapak yang sontak kaget menyaksikan ia berlari ke arahnya sambil ketakutan. Aziz masih berdiri di sana seolah masih tidak percaya bahwa yang berdiri di atas genteng seperti karung beras adalah hantu. Bapak-bapak menatap tajam pada Aziz dengan sorot mata penuh tanya. Aziz yang seolah mengerti pikiran bapak-bapak itu pun berteriak, Itu Pak, ada putih-putih di atas genteng rumah." Tangan Aziz menunjuk ke arah genteng pemilik rumah. Dengan cekatan,
Salah satu bapak-bapak yang bernama Wakarsan mengambil senapan angin yang kebetulan diberdirikan di tembok rumah, langsung berlari ke halaman, menghunus senapan itu lalu menembak sosok di atas genting. Seketika, makhluk itu terbang seperti meloncat, seolah tubuhnya sangat ringan sambil tertawa cekikikan hinggap di atas pohon pete samping rumah Waudin. Wakarsan bersama bapak-bapak lainnya pun mengejar ke samping rumah lalu kembali menembaknya. Lagi-lagi, sosok itu kabur menjauh dengan gerakan seperti meloncat terbang, rambut panjang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya tak terlihat karena terbatas jarak pandang. Kuntilanak kurang ajar. Berminggu-minggu dia terus mengintai rumah ini. Tiap malam menangis di pohon. Dikiranya aku tidak tahu. Ucap Wakarsan kesal, tampak jelas ia sedang meluapkan emosinya. Ya Kang, ternyata itu ya wujudnya. Aku juga sering loh dengar suara tangisnya di pohon asam depan rumah. Tapi tidak ada wujudnya, saut Pak Wawan. Sulit kalau dengan mata johir kamu melihat, takkan bisa. Kecuali tadi dia kepergok, anak kecil yang sengaja tak melihat. Nah, jika suaranya dekat, itu artinya dia jauh. Sebaliknya, kalau suaranya jauh, berarti dia dekat. Itulah cara kuntilanak mengelabui kita, agar kita menjauhi rumah yang kita jaga, lalu dia baru akan beraksi. Panjang lebar Wakarsan menjelaskan. Oh gitu ya Kang. Pantes aku ndak pernah lihat wujudnya, ucap Pak Wawan sambil manggut-manggut. Anak-anak, kalau main itu jangan sampai malam. Pulang, besok sekolah. Ini sudah jam 9 malam loh. Wakarsan menghardik anak-anak yang kala itu langsung disuruhnya pulang. Ya Wak, jawab anak-anak hampir bersamaan lalu ngeloyor pergi. Rahman, Aziz, dan teman-temannya pun pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, di sebuah rumah di sudut kampung, rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, seorang perempuan dengan gemetar bercampur was-was berdiri di depan rumah sambil merapikan pakaiannya. Tok tok tok, tok tok tok. Pak, buka pintu Pak, teriaknya panik. Ya tunggu, seorang pria segera membuka engsel lalu membuka pintu. Perempuan itu pun langsung menerobos masuk rumah tanpa menunggu pintu terbuka sempurna. Lelaki itu melongo bingung. Kamu kenapa sih Bu? Kayak dikejar setan aja, tanya si lelaki penasaran. Belum juga perempuan itu menjawab, ia pun lalu mengajukan pertanyaan lainnya. Dari mana aja? Hah? Seminggu baru pulang. Alih-alih menjawab pertanyaan si lelaki, perempuan itu malah balik membentaknya. Alah, sudah, diam aja kamu. Gak usah banyak nanya. Aku itu usaha, cari duit. Memangnya kamu di rumah saja, kita itu bakal mati kelaparan. Lihat itu, orang-orang lain pergi ke Jakarta, ikut sama yang lain, biar bisa makan. Ocenya panjang lebar, meluapkan semua kekesalannya. Ya bukannya aku nggak mau ke Jakarta, tapi kata orang-orang yang sudah ke sana itu kerjanya nggak nentu. Kadang ada bongkaran proyek rebutan, kadang bongkar tanah dari truk sehari cuma dapat satu mobil, kadang nggak dapat. Ya bisa habis untuk makan saja. Mana tega aku di sana makan sendirian, sedangkan kamu di rumah sama anak kita ndak makan. Halah, itu alasan kamu aja yang malas kerja. Aku sudah capek hidup miskin. Orang lain masih bisa makan nasi tiap hari, sedangkan kita sehari makan 3 hari puasa. Ya kita harus nerima keadaan dulu. Mungkin beberapa minggu lagi ada kabar dari temanku yang ada di Jakarta. Dia itu janji mengabariku begitu ada kerjaan untukku. Kamu sementara cari utang dulu aja sama tetangga. Urusan makan itu tidak bisa ditunda. Apalagi sampai berminggu-minggu. Utang kita itu sudah numpuk di warung kanan kiri, juga pada para tetangga. Malu aku sama mereka kalau disuruh utang lagi. Lagian itu mau dibayar pakai apa? Anak kita itu harusnya sekolah tapi tidak ada biaya. Dia sudah waktunya sekolah. Apa kamu gak mikir? Ya tentu saja aku mikir. Tapi keadaan sedang sulit. Kalau bisa usaha ya terserah kamu mau berbuat apa. Ya iyalah, aku sudah tahu mesti usaha apa. Kamu ndak usah ikut campur.
apalagi melarang-larang. Loh, memangnya kamu usaha apa? Aku itu jalani pesugihan yang ada di gunung sana. 5 hari 5 malam aku bersemedi dan aku berhasil mendapatkan sarananya. Apa? Sentak laki-laki itu tak percaya demi mendengar penjelasan dari istrinya. Kamu, kamu melakukan pesugihan dan akan menumbalkan anak kita, ucapnya gemetar. Eh, memangnya aku gila kayak kamu, yang tega lihat anak istri menderita. Pesugihan yang aku jalani ini tumbalnya bayi. Aku itu melakukan pesugihan kuntilanak. Tumbalnya itu anak lelaki yang baru lahir. Ketika aku mendapat tumbal ya aku akan menjadi orang kaya. Jawab perempuan itu ringan. Ia tidak sadar bahwa suaminya ketakutan dan mulai menggigil saking takutnya. Jika saja dapat tumbal kedua, kekayaanku akan berlipat. Ketiga, keempat, aku akan makin kaya. Tambahnya yang diakhiri dengan tawa yang menggema memenuhi ruangan. Sang suami sempat menggigil. Sekuat tenaga berusaha mengumpulkan keberaniannya. Akhirnya dari mulutnya keluar kata-kata umpatan. Gila, kamu itu sudah nekat. Lalu berapa bayi yang akan kamu tumbalkan? Gak takut dosa kamu? Ya, aku itu memang gila, sekaligus nekat. Ya daripada anakku terus menderita, kelaparan sepanjang waktu, sehari makan, 3 hari lapar. Dan terserah aku, mau jadi apa. Yang penting anakku tidak hidup sengsara. Dosa itu urusan nanti. Tumbalnya itu 40 bayi. Dan akan lebih bagus lagi kalau lebih dari itu. Lagi-lagi sang suami kembali membeku mendengar penuturan istrinya yang begitu ringan seolah tanpa beban. Namun dasar laki-laki pemalas dan tidak bertanggung jawab, bibirnya pun akhirnya berucap ringan. Terserah kamu saja, aku tidak mau ikut campur urusanmu. Bagus, lebih baik kamu tutup mulut. Karena tadi aku hampir ketahuan orang kampung yang sedang berjaga nungguin bayi di gang tengah sana. Sebelum 40 hari, aku masih bisa menjadikannya tumbal. Oh, jadi itu yang membuat kamu ketakutan tadi. Pantes. Itu apa yang kamu bawa? Tanya si suami mulai penasaran. Ini adalah sarana untuk aku berubah jadi kuntilanak, kain mori dan rambut pusaka kuntilanak. Sudah, serah. Serah kamu, yang jelas jangan kamu pakai di rumah ini. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada anak kita nanti. Kamu yang menjalani, kamu yang tanggung akibatnya sendiri. Percakapan mereka hanya sampai di situ. Laki-laki ini seolah tak mau kesulitan yang dihadapi keluarganya. Ia juga seolah acuh tak acuh dengan apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Mestinya ia berusaha menyadarkan sang istri, tapi sayang sikapnya sungguh bukan sikap suami yang baik. Wanita itu pun segera masuk ke dalam kamar menengok putri semata wayangnya yang tidur berselimutkan kain lusuh dengan obat nyamuk bakar di bawah ranjang bambu. Suami istri ini bernama Darman dan Lastri. Mereka memiliki anak perempuan semata wayang bernama Dian. Setelah kejadian itu, kegiatan siskamling di desa semakin diperketat. Warga bergantian keliling hingga keluar masuk gang-gang kecil. Malam itu, malam Rabu Kliwon, 2 orang hansip sedang berkeliling mengitari gang-gang sempit dengan membawa senter. Tanpa sengaja, salah satu dari mereka yang bernama Toyib mengarahkan senternya ke arah pohon kedondong di pinggir jalan. Tubuhnya langsung gemetar, matanya melotot dengan sorot ngeri. Sosok perempuan berambut panjang sedang ongkang-ongkang kaki di atas pohon tersebut. Wajahnya tertutup rambutnya yang gimbal panjang. Toyib langsung membeku tanpa mampu beranjak dari tempatnya. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh saking takutnya. Sementara Wahyu, temannya terus saja berjalan ke depan mengarahkan senternya ke kanan dan ke kiri ke rumah warga tanpa menengok ke belakang. Sepi banget ya, Ib. Sudah jam 12 malam, dah ada orang yang nongkrong selain di pos ronda, ucapnya. Wahyu pun heran kemana temannya, karena tidak menyahut ketika diajak mengobrol. Dia pun lalu berbalik. Toyib kala itu dilihat sedang diam mematung sambil mengarahkan senter ke atas. Wahyu bingung. Loh, ngapain dia itu? Mematung sambil mengarahkan senter ke atas.
Jangan-jangan Wahyu yang aslinya penakut mencoba memberanikan diri untuk menghampiri Toib meski hatinya ragu. Saat menyadari apa yang membuat Toib membeku terbata, Wahyu berucap, "Hantu!" Wahyu pun menarik tangan Toib dan menyeretnya. Akhirnya Toib tersadar. Tubuhnya terseret oleh tarikan tangan Wahyu. Segera mereka berlari tunggang langgang bersama. Deru nafas Toib dan Wahyu. Mereka sudah tidak lagi mampu berlari, sudah kehabisan tenaga. Benar-benar sial. Benar-benar sial kita malam ini. Ketemu yang begituan, yuk, ucap Toib. Deru nafas mereka saling bersautan. Ya, Ib, kita harus jaga gengsi sama warga di pos. Ya, kita nanti bilang aja yang keliling harus 5 orang lebih, biar kalau ada maling enak nyergapnya. Sip kalau gitu. Mereka pun segera menuju ke pos ronda dengan sepakat untuk tidak menceritakan kejadian itu. Wah, asik bener. Pada makan singkong bakar sambil ngopi. Bukannya keliling malah asik-asik dengerin wayang kulit di radio, rutuknya. Lagi si Sarip. Dari sore main catur terus. Gantian lah. Sekarang kalian sana yang keliling. Saut Wahyu menimpali. Saat itu yang jaga ada 8 orang ditambah Wahyu dan Toib. Loh, tugas keliling itu kan hansip. Kita itu tugasnya nemenin doang. Sangga Firman. Betul itu, Man. Skakmat. Ucap Sarif sambil tertawa ngakak karena berhasil mengalahkan Firman. Kalah lagi. Emangnya kalian berdua itu kenapa sih? Takut ya? Tanya Sarif penuh selidik. Ya enggak lah. Masa hansip pengamanan masyarakat takut? Cuma kan kalau rame-rame keliling kan enak. Kalau ada maling ya bisa langsung diringkus bersama-sama, sangga Toib. Ya pastinya dia malu kalau sampai ketahuan warga bahwa dia hampir terkencing di celana saat melihat sosok kuntilanak di pohon kedondong tadi. Alah, palingan juga takut kamu, Yip. Muka kamu itu pucat banget gitu. Habis lihat apaan tadi? Ucap Wakarsan meledek yang diakhiri dengan tawa terbahak-bahak seolah tahu apa yang sudah dialami Wahyu dan Toib. Orang-orang di situ pun ikut menertawakan mereka. Toib dan Wahyu hanya bisa tersipu malu. Pasti kalian berdua itu kabur habis lihat demit ya. Kawan-kawan, kita harus selalu hati-hati dan waspada. Lebih baik kita keliling ronda rame-rame. Di pos itu cukup 3 orang saja. Terus yang keliling 7 dibagi 2. Masuk ke dalam gang-gang yang ujungnya ketemu di titik yang sama biar enak saling lapor keadaan. Jangan sampai terpisah jauh. Rojak nyerocos ngatur. Betul, itu di gang tengah dan gang barat itu lagi geger kuntilanak jadi-jadian. Ada yang melihat penampakan kuntilanak yang berlari sangat cepat, berloncatan dari pohon ke pohon yang lainnya ringan, bagai terbang. Ada yang lihat kuntilanak ini wajahnya seperti manusia, hanya saja pucat, matanya belok dan bibirnya lebar. Di kampung ini lagi rame orang muja atau pesugihan. Timpal Wakarsan panjang lebar mencoba menjelaskan. Yang bener, Wak. Berarti lagi gawat ini. Ayo, kalian berangkat keliling sekarang. Gantian aku yang di pos, ujar Toib. Bilang aja takut, ledek Rojak. Loh, tadi kan kita berdua sudah keliling. Ya gantian dong, Jak. Ucap Wahyu membela Toib. Ya sudah. Toib, Wahyu dan Sarip jaga di pos. Nah, kita gantian keliling. Ucap Wakarsan menengahi. Oke, siap Pak RT, siap. Jawab Wahyu dan Toib bersamaan. Berangkatlah mereka berkeliling. Mereka pun tidak menemukan apapun sampai dengan jam 4 pagi. Mereka pun lalu bubar dari pos ronda diiringi toa masjid menunggu azan subuh. Kala itu, di rumah gubuk milik Darman dan Lastri tersebut terlihat tenang. Rasanya aku itu harus cari tumbal di luar kampung saja ya biar aman. Karena di sini penjagaannya itu mulai diperketat. Bisa-bisa nanti aku ketangkep sama warga, ucap Lastri bimbang. Ia pun mencoba mengatur rencana mencari sasaran siang hari dengan pura-pura berjalan kaki melewati kampung-kampung di luar desa. Mencoba menandai rumah-rumah warga yang baru memiliki bayi. Hal ini mudah ditemukan karena jemuran. Ada dan tidaknya pakaian bayi akan menandakan bahwa di rumah itu ada atau tidak bayinya. Lastri menemukan banyak sekali sasaran. Ia tinggal mengatur waktu serta siasat untuk menculiknya. Rasa lelah berjalan kaki demi untuk mendapatkan tumbal tak dihiraukannya.
Lelah tak mengapa, yang penting nantinya aku bisa kaya. Batinnya bersorak girang untuk menutupi aksi istrinya. Di siang hari, ketika Lastri sibuk mencari sasaran tumbal, Darman berkumpul bersama para tetangga. Kadang-kadang hanya mengobrol, kadang ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, sedangkan anaknya diawasi dari kejauhan. Darman memang terkenal ramah. Sifatnya selalu baik dengan para tetangga, namun ketika diajak meronda, ia jarang hadir karena harus menemani anaknya. Ya, karena istrinya yang bergentayangan mencari tumbal. Dengan berbagai alasan, dia selalu menolak tidak datang untuk ikut kegiatan ronda. Karena perilaku Darman yang santun, tetangga sering berbagi makanan untuknya. Ya, walau Darman tidak pernah berbagi, karena bagaimana mungkin ia mau berbagi untuk sendiri saja, dia tidak ada. Darman hanya bisa membantu para tetangga dengan tenaga saja. Singkat cerita, Lastri berhasil mendapatkan mangsa. Ia berhasil menculik bayi yang sedang ditinggal ke kamar mandi oleh ibunya. Lastri melesat terbang ke pekarangan warga yang gelap gulita. Akhirnya, aku mendapatkan tumbal. Aromamu sungguh harum. Dengan membabi buta, Lastri yang sudah berubah menjadi separuh demit itu segera menyantap hasil buruannya hingga tak tersisa. Dari tempat yang tak terlihat, seseorang menatap dengan tatapan ngeri. Matanya melotot, tubuhnya menggigil saking takutnya. Ya, apa yang sedang dilakukan Lastri sungguh membuatnya ngeri. Seluruh nyalinya seolah direnggut paksa. Ia ingin mencegah Lastri memakan bayi itu, tapi rasa takutnya menghentikannya. Seseorang itu adalah Darman, suami dari Lastri. Ya, Darman terlalu takut hanya untuk sekedar mendekat. Ia tetap menggigil di persembunyiannya. Segarnya tumbal pertamaku. Benar kata Yang Kuncen, aku akan sangat menikmati apa yang kumakan saat aku berubah. Rupanya warga sudah berpencar mencariku. Aku harus segera pergi. Lastri meloncat ke dahan-dahan pohon dengan mudahnya, seolah-olah badannya seringan kapas. Dan hanya dengan waktu yang sangat singkat, Lastri sudah sampai di rumah. Darman yang berada di tempat persembunyiannya bernafas lega begitu Lastri pergi. Batu sebesar gunung yang tadi seolah menindihnya telah terangkat. Ia pun berlari sekuat tenaga untuk kembali ke rumah, takut ketahuan Lastri jika ia sedang menguntitnya. Ia pun sampai rumah hampir bersamaan dengan Lastri. Ia mengendap-endap masuk rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, berbaring pura-pura tidur di samping anaknya. Lastri begitu masuk rumah segera mencopot seluruh pakaian yang berlumuran darah, lalu menyimpannya di kolong meja di pojokan. Ia pun segera membersihkan tubuhnya. Badanku bau amis darah. Aku harus mandi dulu, lalu nanti makan kemenyan agar tidak mual-mual lagi. Ia pun bergegas mandi, lalu melihat ke dalam kamar. Suami dan anaknya sedang tertidur pulas. Lastri bergegas ke ruang tamu untuk memakan kemenyan, kemudian duduk bersantai menghisap rokok ditemani segelas kopi pahit. Segarnya. Pasti besok akan ada tumpukan uang yang kudambakan yang ada di tumpukan kain mori itu. Hatinya begitu girang membayangkan kekayaan yang akan ia dapat. Masih jelas dalam ingatannya beberapa minggu sebelumnya, hanya berbekal anting emas kecil miliknya satu-satunya, Lastri berangkat ke rumah Kuncen di gunung. Sisa uang yang dimilikinya ia pakai untuk membeli ubur rampe untuk mendukung ritualnya. Lastri pun terlelap di lincah ruang tamu. Dalam mimpinya, ia merasa dikejar-kejar massa, dipukuli sampai terasa remuk tubuhnya. Ia dibangunkan suaminya karena malam telah berganti pagi. Lastri, bangun. Kamu mimpi apa? Kok sampai teriak-teriak begitu? Darman mengguncang-guncang tubuh Lastri. Lastri geragapan terbangun. Nafas ngos-ngosan tanpa ketakutan. Aku mimpi dikepung massa, dikeroyok, ucapnya. Jam berapa ini? Tanya Lastri kemudian saat ia sudah bisa mengatur nafasnya. Sudah jam 6 pagi, jawab Darman. Sorot matanya penuh tanya, ada kekhawatiran tergambar jelas dari sorot matanya. Lastri, ingat, apa yang kamu lakukan itu resikonya berat sekali. Jika sampai kamu tertangkap, tamat sudah riwayatmu. Lanjut Darman kemudian. Lah, itu akan jadi urusanku.
Bukan urusanmu, jawab Lastri ketus. Sepertinya Lastri sudah siap dengan apapun resiko. Mati juga tinggal dikubur aja kok repot, rungutnya. Untuk sesaat Darman terpaku mendengar ucapan istrinya, tapi sikap abainya kembali muncul. Tanpa memperdulikan Lastri, Darman pun keluar rumah menyapu halaman rumah, sedangkan Lastri buru-buru ke belakang melihat kain mori yang ia simpan di pojokan bawah meja. Uang, uang. Akhirnya aku akan jadi orang kaya. Mata Lastri melotot seolah tidak percaya. Mulutnya refleks berteriak histeris. Di dalam kain mori yang ia sembunyikan, ia mendapati gepokan uang yang sangat banyak. Lastri yang merasa senang langsung keluar membawa sebagian uang untuk berbelanja dan juga melunasi hutang-hutangnya pada para tetangga dan juga ibu warung. Anakku pasti senang sekali nih kalau aku belikan baju baru dan mainan. Akan kubelikan makanan yang enak untuknya. Lastri pun lalu pergi ke pasar untuk membelikan hadiah bagi anaknya. Ketika di dalam pasar, ia melihat ada tulisan lapak dijual. Kalau aku punya lapak jualan di pasar, orang-orang pasti tidak bakalan curiga kalau aku punya pesugihan, batinnya. Tanpa pikir panjang, Lastri mulai bertanya kepada para pedagang di sebelah lapak itu, lalu ditunjukkan untuk menemui kepala pasar di pos khusus. Setelah berbincang-bincang di pos khusus, Lastri pun langsung membayar untuk membeli lapak tersebut. Ia pun bergegas pulang setelah menyelesaikan transaksinya, belanjaan yang penuh dengan makanan dan juga mainan untuk anaknya. Nak, nak, kamu di mana? Ibu pulang, teriak Lastri saat ia sampai rumah. Anak kecil itu berlari dari samping rumahnya untuk menemui sang ibu. Ibu, sambutnya. Ibu dari mana? Kok baru pulang? Sambutnya penuh tanya. Lihat ini nak, ibu bawa makanan enak, bawa baju, bawa mainan buat kamu. Ayo sini lihat, kita buka di dalam. Ucap Lastri lembut, tergambar jelas kebahagiaan di sorot mata bocah kecil itu. Begitu pula Lastri, ia juga tampak bahagia. Ore, ibu bawa mainan. Anak Lastri bersorak kegirangan, tidak menyangka bahwa hari ini ibunya akan membawakannya banyak sekali mainan. Darman yang saat itu sedang membuat kandang ayam di rumah tetangganya pun berlari pulang demi mendengar suara anaknya yang bersorak kegirangan. Nah, ini baju buat kamu semua. Coba ayo kamu pakai. Pakaian yang lama buang saja, ganti semua pakai yang baru, ucap Lastri. Bagus-bagus semua bu, bagus semua. Makasih ya ibu. Anak itu pun memeluk dan menciumi ibunya penuh kebahagiaan. Lastri tampak bahagia, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wih, bagus sekali kamu nak pakai baju baru, jadi tambah kelihatan cantik. Rona bahagia tergambar jelas pada bahasa tubuh ibu dan anak tersebut. Nah, sekarang kita makan dulu. Ibu sudah beli makanan enak buat kamu, ucap Lastri sambil mengeluarkan beberapa plastik yang berisikan nasi, sate, bakso, dan gulai. Lastri dan Dian menyantap makanan itu dengan lahap, sementara Darman berdiri di ambang pintu. Ia lalu berucap, apakah ini hasil usahamu itu? Lastri dengan congkaknya menjawab, ya iyalah, emangnya kamu gak bisa belikan apa-apa untuk anak istrimu? Sungutnya. Kamu mau juga makanan ini? Tunggu nanti sisa kita makan, baru kamu makan sisanya. Lastri tertawa terbahak-bahak mengejek. Tawanya tercekat di tenggorokan saat mendengar jawaban suaminya. Maaf, aku tidak akan pernah memakan hasil usahamu. Suara pelan tapi cukup menjadi badai di dalam hati Lastri. Darman pun lalu berlalu meninggalkan mereka, lalu melanjutkan pekerjaan membuat kandang ayam tetangga. Entahlah, meskipun tadinya aku abai dan tidak mau tahu apa yang dilakukannya, tapi kok aku jadi ngeri campur rasa bersalah saat melihat dengan lahap dia menyantap bayi itu. Batin Darman ingatannya kembali kepada kejadian saat Lastri menculik bayi lalu dengan buas dilahapnya. Darman terpaku linglung di dekat rumah Pak Jono tetangganya. Sesungguhnya
Pak Jono ini adalah tetangga barunya. Ia baru saja pindah dari kampung sebelah, kampung di mana Lastri berhasil menculik bayi dan melahapnya dengan buas. Lastri berubah menjadi sangat ganas kala ia berubah wujud menjadi kuntilanak jadi-jadian. "Istrimu dari mana, Man? Kok baru kelihatan?" Gelagapan Darman sekenanya menjawab. Oh, dia habis dari luar kota, ikut saudaranya kerja, Mas." "Wah, pantes, baru kelihatan tadi pulang bawa banyak belanjaan. Ngomong-ngomong, kamu sudah makan belum? Aku ada sayur asem itu sama tahu tempe goreng sambal terasi." Pak Jono seolah tahu bahwa Lastri tidak ingin berbagi makanan yang kala itu dibawanya. "Gampang, nanti saja, Mas. Ini kan belum beres kerjaannya," jawab Darman sungkan. "Santai saja. Ayo, sini dulu. Kita makan bareng-bareng." Darman pun mau tak mau ikut makan bersama tetangganya karena tangannya kala itu ditarik untuk segera mengikuti si tuan rumah. Mereka makan dengan lahapnya. "Alhamdulillah. Makasih ya, Mas." Selesai makan, mereka mengobrol ngalor ngidul sampai Darman mengerjakan pekerjaannya. Tak lupa pemilik rumah menyediakan rokok dan membuatkan kopi untuk Darman. Setelah melihat hasil kandang ayam buatan Darman bagus dan rapi, para tetangga lain pun ingin juga dibuatkan kandang ayam oleh Darman. Darman pun senang bukan kepalang. Ia pun bisa punya uang simpanan untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu terus berlalu, Darman menjalani hidup apa adanya, dan Lastri mulai sibuk dengan lapaknya di pasar. Suatu hari, Darman ikut temannya dari Jakarta datang membawa kabar baik. Ya, temannya sudah mendapatkan pekerjaan untuk Darman. Dan sebelum berangkat ke Jakarta, ia menitipkan Dian kepada ibunya dan berpesan bahwa jika Lastri pulang dari pasar, maka dia akan menjemput Dian. Sedang di malam hari, anaknya itu akan tidur bersama neneknya. Waktu pun terus berlalu, Lastri semakin kaya, bisa membeli motor dan memperbaiki rumah dengan bangunan permanen. Ya, rumahnya dulu hanyalah anyaman bambu. Pak Jono, tetangga mereka, seorang pindahan yang membeli rumah di samping rumah Lastri, istrinya sedang hamil dan sudah masuk 8 bulan. Kala itu, di malam Jumat, Pak Jono mendengar lirih tangisan seorang perempuan. Ia pun segera keluar rumah mengelilingi rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam ketika ia berkeliling mencari sumber suara. Dan ternyata sosok kuntilanak terlihat di atas pohon gempol di belakang rumahnya. Dengan segera ia mengambil batu bata sambil membaca amalan doa, lalu melempari kuntilanak tersebut dengan batu bata. Sosok itu pun melayang pergi sambil mengeluarkan tawa yang khas. "Gusti Allah, mohon diberikan keselamatan untukku dan istri, serta anak kami yang sedang dikandungnya. Kami pindah ke sini karena ingin menghindar dari makhluk jadi-jadian itu. Tapi aneh, kenapa makhluk itu terus mengikuti kami?" Tanpa diduga, ternyata di sore itu, tetangga Pak Jono yang rumahnya dekat dengan pohon gempol juga mendengar suara tangisan lirih kuntilanak, lalu terdengar suara menabraki daunan. Tawa cekikikan terdengar menyeramkan. Setelahnya, laki-laki itu terpaku ketakutan menggigil di balik selimut. 15 menit berlalu, suasana mulai terasa hening, tapi begitu ia akan membuka selimutnya, terdengar lagi suara kuntilanak dengan jelas berada di atas rumahnya. Tercium semerbak hawa bunga melati menyelimuti kamarnya. Jantungnya berdebar kencang, badannya meremang, keringat dingin keluar dari badannya. Ia pun berpikir kalau diam terus malah akan menambah ketakutannya. Ia putuskan untuk membuka selimutnya, dan sosok kuntilanak itu terlihat sedang mengayun-ngayunkan kaki di plafon kamarnya. Badan tetangga Pak Jono terasa kaku, bulu romanya berdiri, jantungnya berdegup kencang menggedor dadanya, tangannya gemetar. Sosok itu begitu menyeramkan. Rambutnya acak-acakan merumbai ke bawah dengan wajah yang pucat. Mata besar seperti mata kucing, berwarna merah dengan mulut lebar menyeringai memperlihatkan barisan gigi-gigi tajam menghitam. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia pun bangkit lalu membuka pintu kamar, kemudian berlari keluar rumah menuju ke rumah orang tuanya. Ia sempat terjungkal di halaman rumahnya karena menabrak kursi kayu pagar pekarangan. Berminggu-minggu, teror kuntilanak mengganggu istri Pak Jono yang sedang hamil.
Akhirnya, di sini Pak Jono berinisiatif untuk mengundang saudaranya yang bernama Wak Casta untuk melekan di rumahnya. Suasana terasa sepi sekali malam itu, tidak seperti biasanya. Tidak terdengar suara radio para tetangga dan entah mengapa malam itu suasana begitu sunyi. Pak Jono menyeduh kopi agar tidak terserang kantuk. Baru saja Pak Jono menyuguhkan kopi di depan Wak Casta dan hendak duduk di kursi, tapi terdengar suara rintihan dan tangisan perempuan. Refleks mereka pun bangkit dan langsung keluar rumah. Suara apa itu ya, Kang? Tanya Pak Jono sambil menajamkan pendengaran. Jangan-jangan Wak Casta tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Ia berjalan mengelilingi rumah diikuti Pak Jono sambil membaca sholawat dalam diam. Di belakang rumah, di dekat pohon gempol, mereka dikejutkan oleh penampakan sosok perempuan yang kala itu sedang nangkring di atas pohon dekat pohon gempol. Tanpa berpikir panjang, Wak Casta meraih batu bata lalu dilemparkannya ke arah sosok perempuan itu. Ya, sosok perempuan yang mereka yakini adalah sosok kuntilanak itu kabur sambil tertawa cekikikan. "Apa kamu melihat wajahnya?" tanya Wak Casta. "Waduh, gak jelas, Kang. Rambutnya yang gimbal itu nutup sebagian wajahnya," jawab Pak Jono. "Aku juga ndak lihat wajahnya. Tertutup rambutnya yang semrawut." Mereka berdua pun kembali masuk rumah setelah yakin jika sosok kuntilanak itu telah kabur. Mereka pun mulai mengobrol sambil menikmati kopi buatan Pak Jono. "Setauku, makhluk kuntilanak ini ada beberapa jenis. Tergantung kesaktian kuntilanak itu sendiri. Ada yang wujud mukanya seperti, mohon maaf, alat vital perempuan dengan taring-taring tajam dengan rambut acak-acakan merumbai panjang. Ubun-ubunnya ada kuncung rambutnya dengan baju berwarna merah darah. Nah, ada juga yang punya mata seperti kucing berwarna merah dengan mulut menyeringai ke samping dan gigi-gigi tajam. Rambutnya merumbai panjang. Ubun-ubunnya juga ada kuncung rambutnya. Kuncung itulah senjata andalannya. Nah, yang ketiga, ini seperti manusia biasa, tapi mukanya pucat. Rambutnya juga acak-acakan panjang, tapi tidak ada kuncung. Jenis ini biasanya jenis kuntilanak jadi-jadian atau pesugihan," ucap Wak Casta menjelaskan panjang lebar. "Bukankah jin memang bisa merubah wujudnya?" tanya Pak Jono. "Betul, tapi itu tergantung kesaktian dan energi dari jin itu sendiri. Dan tiga jenis yang sudah aku sebutkan tadi merupakan tingkatan-tingkatan kemampuan merubah wujud mereka. Sedangkan wujud aslinya hanya Allah yang tahu. Karena manusia sesungguhnya tak bisa melihat wujud asli jin. Yang kita lihat itu hanyalah perwujudannya saja." Pak Jono manggut-manggut mendengar penjelasan dari Wak Casta. "Lalu, sebaiknya saya harus bagaimana ya, Wak, ngadepin situasi seperti ini?" "Minta tolong pada Allah. Jangan lupa sholat, zikir, dan tetap terjaga saat malam. Selain itu apa lagi, Wak?" "Keliling rumah, lemparkan garam kasar ke atas genteng sambil membacakan sholawat." Percakapan malam itu pun berhenti sampai di situ. Pak Jono dan Wak Casta lebih banyak diam dan merokok. Mereka berjaga hampir sepanjang malam. Yang tidak diketahui oleh Pak Jono, ternyata di tempat tinggal barunya sekarang juga sedang tidak aman. Gangguan kuntilanak juga sedang meresahkan warga. Pak Jono awalnya berpikir bahwa kuntilanak yang mengganggu istrinya adalah kuntilanak yang memang ikut datang ke situ bersama kepindahannya karena memang mengincar istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Lingkungan tempat tinggal Pak Jono yang baru sedang terjadi kekacauan yang meresahkan warga karena banyak warga yang diganggu oleh kehadiran kuntilanak. Umumnya, kuntilanak datang ke rumah warga yang baru melahirkan. Katanya, kuntilanak ini mengincar bayi yang baru lahir yang belum berumur 40 hari. Demi keselamatan warga, Hansip dengan dibantu warga pun mengadakan ronda keliling kampung setiap malam hingga pagi. Toib dan Wahyu masih terus rutin meronda bersama warga yang bergantian. Malam itu, malam Sabtu Legi, Toib dan Wahyu serta 5 warga lain membagi tugas. 2 orang menunggu di pos dan yang 5 ikut keliling.
Warga yang berjaga berucap, Min, kita main catur aja yuk sambil dengerin radio. Sebentar lagi jam 11, ada wayang kulit biasanya. Kita ini di pos juga harus jaga jangan lengah. Ingat, kampung kita ini lagi rawan-rawannya. Orang pelaku kesugihan lagi gentayangan, jawab Jasmine. Ya iya sih, tapi kan sekeliling kita sudah dikelilingi sama yang tugas keliling, jadi aman. Daripada celingak-celinguk nepoki nyamuk aja. Ya juga sih. Ya sudah, kamu pasang papan caturnya biar saya bikin kopi dulu. Mau kopi atau teh? Balas Jaswan. Kopi hitam biar melek Min, jawab Dulo yang dibalas dengan anggukan dari Jasmine. Mereka akhirnya bermain catur sambil ngopi santai. 1 jam berlalu. Mereka masih asyik bermain tanpa memperdulikan sekeliling. Gimana mau aman? Yang di pos main catur doang, gak ada yang lihat kiri kanan. Batin Husen yang baru datang. Husen mendekati Dulo dan Jasmine yang sedang asyik main catur. Sore itu ketiduran dan Husen pun telah ikut ronda. Sambil membawa singkong rebus menghampiri mereka secara diam-diam yang sedang serius bermain catur. Begitu dekat dengan mereka, Husen berniat iseng pada mereka dengan cara mengolesi tangan kanannya dengan arang sisa bakaran singkong. Begitu di hadapan mereka, tangan Husen langsung menggerakkan pion catur yang hanya dipandangi saja. Melihat ada tangan hitam legam ikut bermain catur, mereka pun kaget bukan kepalang. Setan! Teriak Jasmine, kakinya menendang papan catur karena dia terlonjak kaget. Dulu teronjak dari tempat duduknya. Astagfirullah, Mak! Teriak histeris. Makanya kalau ronda itu yang bener, jangan main catur mulu. Dengan jantung berdegup kencang, Jasmine melihat sumber suara. Sialan kamu, kagetin orang aja. Hah? Ada-ada aja. Emang dari mana lu? Baru nongol jam segini. Habis nyantolonin janda RT sebelah ya? Gak, aku ketiduran tadi sore, capek banget. Dari sawah terus ngantar istri belanja ke pasar, makanya baru bangun. Jasmine dan Dulo segera menyerbu singkong rebus yang dibawa Husen tanpa mendengarkan cerita dari Husen. Kalian tahu nggak? Si Lastri itu loh, istrinya Darman. Itu ternyata jualan di pasar. Tadi sore istriku belanja di sana, dikasih bonus banyak banget sayur-sayuran. Ucap Husen mulai bercerita. Oh, yang rumahnya di ujung kampung sana. Pantes rumahnya direhab jadi agak bagus. Rupanya jualan di pasar, ujar Jasmine. Tapi kok katanya Darman di Jakarta jadi kuli bangunan. Kenapa nggak bantuin istrinya aja? Kan enak deket sama keluarga. Saud Dulo. Ya kalau mau cepet kaya harus kayak gitu. Usahanya nggak cuma satu, jadi dapat pemasukan lebih banyak, ujar Husen. Pantes anaknya dititipin ke ibunya Darman. Jadi pada kerja semua ternyata, ujar Dulo. Mereka tak tahu jika usaha di pasar itu hanyalah kamuflase dari Lastri. Padahal jika malam dagangannya dibiarkan saja tanpa ada yang menjaga, setiap pembeli selalu diberi lebih terus agar dagangan cepat habis dan ganti yang baru. Setiap malamnya, Lastri bergentayangan mencari mangsa karena semakin lama tak mendapat tumbal, ia seolah merasa lapar dan haus tanpa henti. Malam itu, para peronda sedang berkeliling dari ujung ke ujung kampung agar aman. Tapi begitu hampir tiba di rumah Pak Jono, mereka mendengar rintian perempuan menangis. Suaranya sangat lirih, kadang hilang terbawa angin. Mereka lalu mengarahkan senter ke segala arah dan tanpa diduga, Wahyu pas menyoroti wajah kuntilanak yang ada di samping rumah Toib sedang nangkring di atas pohon petai pinggir jalan. Wajahnya seperti manusia tapi pucat pasi. Ip, itu setan Ip, teriak Wahyu. Ayo kita kejar, ucap Kodir. Toib dan Wahyu berpandangan seolah minta persetujuan berani atau tidak. Loh, ayo lama. Kodir menyeret tangan Toib mengejar kuntilanak dengan sigap. Kuntilanak itu meloncat ke pohon yang lain. Ia melarikan diri dengan lompatan yang cepat seolah seperti terbang. Karena para pengejar harus melihat jalan yang dilalui, menghindari pohon-pohon di hadapannya, akhirnya sosok kuntilanak itu pun lolos. Kalian itu lama jadi lolos. Bukannya lama, tapi ya lari itu harus lihat-lihat jalan juga dong. Masa iya pohon jambu mau tabrak juga, ucap Toib.
Iya nih, kira-kira dong, ucap Wahyu menimpali. Kodir pun mengiyakan alasan mereka yang selalu saja menemukan jawaban yang melindunginya dari tuduhan atas ketakutan mereka. Pak Jono dan Wak Casta yang memang sedang melekan di rumah menghampiri mereka. "Eh, ada apa kalian berlarian? Kejar apa?" tanya Wak Casta. "Itu tadi ada kuntilanak di pohon petai situ, cuma nggak kena kita kejar," jawab Kodir. "Oh, dia di situ rupanya. Aku sudah muter-muter dari tadi sama Pak Jono tapi tidak ketemu. Ternyata kalian yang melihat. Ya wes, ayo sini, mampir, ngopi dulu." Akhirnya, mereka pun mampir ke rumah Pak Jono dan menceritakan kejadian tadi. Setelah menyeduh kopi dan menikmati singkong rebus, mereka pun mengobrol keadaan desa yang tidak aman. Kehadiran kuntilanak meresahkan warga. Hingga kini, Pak Jono masih meyakini bahwa keluarganya yang membuat kuntilanak itu sampai datang ke desa. Pasti kuntilanak jadi-jadian itu mengikuti istri saya demi mendapatkan bayiku, batinnya. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nikmatnya kopi ini. Maaf, ujar Toib. Iya ya, saya penasaran. Seperti apa sebenarnya wujud kuntilanak yang kalian lihat? Tanya Pak Jono penasaran. Ya, wujudnya sih seperti manusia, Pak. Cuma putih pucat. Matanya beringas kesana kemari gitu lirikannya. Jawab Bayu menjelaskan. Seperti manusia. Apa jangan-jangan Wak Casta menggantung suaranya? Seperti apa, Wak? Tanya Pak Jono. Seperti yang dikatakan Waudin. Waudin? Ya, jadi Waudin itu beberapa minggu lalu sedang lek-lekan ditemani beberapa warga dalam acara kelahiran anaknya. Nah, anak-anak yang sedang bermain itu melihat seolah seperti karung beras di atas genteng rumahnya. Setelah diamati ternyata itu sosok kuntilanak yang berwujud seperti manusia. Wacasa menjelaskan panjang lebar. Berarti benar itu adalah sosok kuntilanak jadi-jadian atau kuntilanak pesugihan. Lanjutnya, apa? Kodir, Wahyu, dan Toib bertanya hampir bersamaan. Mereka menatap Wak Casta seolah tidak percaya. Memangnya kuntilanak itu beda-beda? Tanya Toib penasaran. Ya, beda-beda. Tapi menurut kamu, apakah kamu mengenali sosok kuntilanak itu? Tanya Wak Casta, matanya menatap tajam ke arah Wahyu. Siapa ya? Sepertinya saya pernah lihat, tapi agak beda soalnya pucat sekali. Takut salah orang aku, jawab Wahyu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Iya bener, aku juga lupa kayak pernah lihat di mana gitu. Wahyu tampak berpikir keras, berusaha mengingat-ingat siapa sosok wanita yang pernah dilihatnya itu. Ya sudah, kalau memang lupa ndak apa-apa, mungkin nanti-nanti kamu ingat. Ini jadi perhatian buat kita semua kalau yang menjadi kuntilanak itu manusia yang melakoni pesugihan. Ingat, kita harus lebih waspada lagi, ucap Wak Casta menasehati. Kenapa begitu, Wak? Ya karena itu artinya di siang hari itu dia hidup sebagai manusia dan bisa mengawasi kita, sedang kita tidak tahu orang itu siapa. Jawab Pak Jasa. Semua orang tercekat, terutama Pak Jono. Ada kecamuk yang tidak bisa diungkapkan. Ia pun melarikan diri dari desanya demi menghindari sosok kuntilanak. Ternyata ia mesti menghadapi hal yang sama di tempat yang baru, seolah di dunia ini tidak ada lagi tempat yang aman baginya. Akhirnya Toib, Wahyu, dan Kodir segera menghabiskan kopinya. Lalu mereka berpamitan. Mereka pun berjalan kembali ke pos ronda. Waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari saat mereka berjalan menuju pos ronda. Di tengah perjalanan, mereka pun berpapasan dengan Lastri yang pergi menaiki sepeda motor seorang diri. Loh, Mbak Lastri, mau kemana malam-malam begini? Tanya Mas Toib. Mas Toib, ini loh Mas, mau ke pasar. Lagi pada ronda ya? Jawab Lastri nampak canggung. Iya, kok jam segini mau ke pasar, Mbak? Kenapa nggak pagi aja? Tanya Toib penasaran sambil menutupi wajahnya dengan selendang. Lastri pun menjawab. Ya, bukannya harus jam segini kan, Mas? Kan harus bongkar sayur. Terus saya harus menata sayuran di lapak biar pagi orang belanja sudah beres. Oh, sampean jualan di pasar? Tanya Wahyu. Iya Mas, oh iya, ini ada sedikit rezeki
buat beli kopi di pos ronda. Lastri mengulurkan beberapa lembar uang kepada Toib. Wah, makasih Om Mbak. Hati-hati di jalan. Iya, permisi ya, saya jalan dulu. Lastri pun beranjak pergi. Berani banget dia malam-malam, apa nggak takut? Ucap Kodir. Yang namanya orang usaha pasti harus berani. Kalau nggak berani, mana bisa dia merubah hidupnya? Kodir tak menghiraukan Toib. Ia masih merasa aneh dengan sikap Lastri. Sepanjang perjalanan menuju pos ronda, Kodir masih berpikir keras. Nah, itu si Toib sama yang lain udah pada datang. Ujar Husen menyambut kehadiran mereka. Dari mana aja lu Sen, baru kelihatan? Maaf, tadi ketiduran, capek banget tadi sore. Nah, berhubung tadi ada sumbangan di jalan, biar aku yang simpen saja buat beli kopi sama rokok besok. Oke, ujar Toib. Sumbangan dari siapa, Ib? Tanya dulu loh, penasaran. Bagi-bagilah, ujar Jasmine. Dari Mbak Lastri, tadi dia papasan di jalan, katanya mau ke pasar. Jawab Toib menjelaskan. Oh, Mbak Lastri toh. Ya, iya memang jualan di pasar. Baik banget sama istriku. Dia belanja di situ dikasih bonus sayur banyak. Kodir menimpali ucapan Toib. Ya sudah, kamu simpan saja, Ib. Saya mau tidur dulu, jangan ganggu. Kodir pun lalu tidur di pos ronda. Mereka membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Sementara itu, Lastri yang berbenah di lapaknya. Untung tadi Wahyu tidak mengenaliku. Kalau tahu bisa ditangkap aku. Lebih baik aku cari tumbal di desa lain aja, biar lebih aman. Batin Lastri ketar-ketir. Ia pun meminum kopi pahit, lalu mengunyah bunga melati dan juga kemenyan untuk sedikit menghilangkan lapar dan hausnya. Ya, sudah berhari-hari Lastri tidak mendapatkan tumbal, maka ia mulai kelaparan. Darman yang merantau ke Jakarta rencananya hari ini izin pulang kampung untuk menemui anak dan ibunya. Sesampai di rumah, Darman pun langsung menanyakan tentang Lastri istrinya. Apa Lastri sering kesini, Bu? Jarang, Nak. Kalau aku ke rumahmu sama Dian, dia itu ndak ada di rumah, sibuk di pasar terus. Ah, gitu ya, Bu. Kamu mau kopi? Boleh, Bu. Ibu lalu membuatkan kopi untuknya. Makasih kopinya, Bu. Gini, Bu, berhubung saya itu dijadikan asisten mandor, jadi kerjaan tidak terlalu berat. Jadi mau nggak kalau Ibu sama Dian aku ajak tinggal di kota, biar Dian sekolah di sana saja. Loh, apa ndak sebaiknya kamu ajak Lastri? Dia kan ibunya, istri kamu juga. Coba kamu bicara baik-baik dulu sama dia. Susah Bu kalau bicara sama dia. Darman menerawang jauh, membayangkan andai saja Lastri tidak terjerumus dalam pesugihan, tentunya ia bisa hidup bahagia dengan pekerjaannya yang kini sudah membaik. Hari itu juga, Darman lalu pulang ke rumahnya, sengaja ingin bertemu Lastri untuk membicarakan sekolah anaknya di Jakarta. Dian kala itu sedang bermanja-manja dengan Lastri. Bu, aku mau diajak ayah dong sekolah di Jakarta. Ibu ikut ya, Bu, rengek Dian. Ya sudah, mandi dulu. Sudah sore, biar ibu nanti bicara sama ayahmu ya. Setelah itu, Lastri pun berdebat panas dengan Darman untuk membawa Dian ke Jakarta. Loh, kenapa kamu tidak memperbolehkan aku membawa Dian? Bukannya kamu hanya sibuk dengan urusanmu sendiri, dan jarang menemui Dian, ucap Darman setelah emosinya sedikit mereda. Aku itu belum bisa berhenti sebelum genap 40 tumbal. Kamu jangan coba-coba ya, pisahkan aku dengan Dian. Biar dia sekolah di sini saja, tinggal sama ibunya, ucap Lastri mengintimidasi. Darman tercekat, seolah dia dibawa kembali kepada peristiwa saat Lastri dengan buas melahap bayi yang telah berhasil diculiknya. Gemetaran, akhirnya Darman berucap, baiklah kalau itu maumu. Jangan pernah bawa-bawa aku dan Dian serta ibuku. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku tidak mau tahu lagi dengan urusanmu. Hari ini aku talak kamu Lastri. Mata Darman terbelalak antara sadar dan tidak. Ia telah menalak istrinya. Plak! Tamparan Lastri mendarat telak di pipi Darman. Dengan amarah memuncak, Lastri menatap ke arah suaminya. Takut anaknya tahu keributan ibu dan ayahnya, Lastri berlalu tanpa memperdulikan Darman yang masih terpaku linglung masuk ke kamarnya. Dian, ayo kita berangkat ke rumah nenek.
Ibumu mau ke pasar, ucap Darman memanggil putrinya. Sesungguhnya bukan itu alasannya. Ya, sesungguhnya ia sedang sangat ketakutan kala berada di rumahnya sendiri. Dengan menahan air mata, Lastri melihat kepergian anaknya. Hatinya terasa hancur. Semula ia mengira kalau suaminya akan mendukung usahanya setelah menikmati kekayaan hasil dari pesugihannya. Tapi suaminya justru meninggalkannya. Ia mengingat segala tingkah laku ucapannya yang telah menyakiti hati suaminya dulu saat suaminya masih belum mendapatkan pekerjaan. Air matanya berlinang. Aku tidak bisa mundur dari pesugihan ini. Karena jika aku mundur, maka aku akan mati perlahan. Karena sakit yang tidak bisa sembuh, dahaga dan lapar yang tak bisa terpuaskan. Ya benar, leher Lastri akan terasa tercekat saat ia tak bisa menemukan tumbal. Makanan apapun tak akan ada yang mampu membuatnya kenyang. Ia akan terus merasa kelaparan kecuali memakan bayi mungil yang masih berusia kurang dari 40 hari. Sudah 2 Jumat, ia tak jua menemukan tumbal. Ia merasa sangat lapar dan haus sehingga membuatnya hampir lepas kendali. Sementara itu, tetangga dekat rumahnya sebentar lagi akan melahirkan, tinggal menunggu hari saja. Lastri berharap ia bisa menyantap bayi itu jika sudah lahir, tapi penjagaan semakin diperketat. Bahkan gosip tentang kuntilanak jadi-jadian yang meneror kampungnya sampai ke pasar tempat Lastri berjualan. Minggu lalu itu loh, ada yang lihat kuntilanak di pohon pete depan jalan sana. Katanya wujudnya itu kayak manusia loh, mukanya pucat. Apa jangan-jangan itu kuntilanak jadi-jadian ya? Ucap Atun yang sedang bergosip pria dengan ibu-ibu lainnya. Ya, kalau mukanya seperti manusia, itu katanya si kuntilanak jadi-jadian atau pesugihan, timpal Ibu Sumi. Kok kamu bisa begitu yakin, Mi, kalau itu pesugihan? Ucap Atun tidak percaya. Suamiku itu loh dikasih tahu Pak Karim. Itu loh orang pintar yang tinggal di pinggiran hutan yang rumahnya peninggalan almarhum maknya, bisik Sumi seolah takut ada yang mendengar. Suamiku itu datang menemuinya, minta perlindungan untuk keluarga kami, tambahnya lagi. Dan Pak Karim itu memberikan pesan kalau di sini ada orang yang sedang menjalani pesugihan kuntilanak. Kata dia sih ya perketat saja penjagaan, maka ya sosok itu nggak akan bisa mendekat. Merasa ceritanya menarik dan didengarkan dengan nikmat oleh ibu-ibu lainnya, Sumi semakin bersemangat bercerita. Nah, dari hasil penerawangannya Pak Karim, itu katanya suatu saat nanti kuntilanak jadi-jadian itu pasti akan tertangkap lalu diamuk warga. Nah, suamiku itu diberikan amanah untuk memberitahu kepada warga agar terus berjaga. Suamiku juga diberikan ekor ikan pari ukuran 50 sentian gitulah. Nah, kalau makhluk itu nekat masuk ke rumah kami, ekor ikan pari itu bisa jadi senjata. Sumi semakin bersemangat melanjutkan ceritanya. Sumi, Atun dan ibu-ibu lainnya terus bergosip ria menceritakan tentang kuntilanak jadi-jadian. Lastri yang terlalu percaya dengan kesaktiannya pun sama sekali tidak peduli dengan cerita tentang ekor ikan pari. Malam itu, Wacasa sedang melahirkan di rumah Pak Jono. Istri Pak Jono baru saja melahirkan anak laki-laki. Pak Jono pun sengaja mengundang Wacasta karena ia khawatir dengan bayinya yang baru saja dilahirkan oleh istrinya. Mereka pun asyik mengobrol sambil mengopi sampai jam 12 malam. Tiba-tiba terdengar rintihan suara wanita yang menangis. Wacasta pun bergegas mengitari rumah dengan diikuti Pak Jono. Dan seperti dugaan mereka, sosok kuntilanak itu sudah bertengger di atas pohon. Wacasta langsung membacakan amalan yang diberikan Pak Karim untuk berkomunikasi dengan makhluk itu dengan mengheningkan cipta. Ya kaget kalau ada suara perempuan di telinganya tertawa mengejeknya. Mau apa kamu datang kemari? Tanya Wacasta panik. Kuntilanak itu menjawab dengan rintihan menyayat hati. Aku, aku cuma mau lihat bayi yang baru lahir. Kembalilah ke asalmu. Tempatmu bukan di sini. Semua takdir makhluk hidup sudah digariskan oleh Allah. Pergilah. Dengan mata merah, kuntilanak itu berucap. Aku tidak mau pergi. Lalu kau mau apa?
Wacasa segera mengeluarkan ekor ikan pari pemberian dari Pak Karim. Ia pun lalu membacakan amalan dan mengacungkan ekor ikan pari itu. Melihat ekor ikan pari itu, sosok kuntilanak itu pun terlihat ketakutan lalu terbang menjauh dengan tangis memilukan. Wacasa mengucapkan syukur alhamdulillah. Sementara di desa sebelah telah geger bayi berusia 22 hari hilang diculik kuntilanak. Orang-orang dalam rumah tertidur sedangkan di luar masih berjaga. Lastri bersorak gembira karena mendapatkan tumbal lagi. Dia mendapatkan celah ketika orang dalam rumah tertidur. Akhirnya bertambahlah kekayaan Lastri, tapi dirinya merasa hampa karena kini ia sendirian. Lastri yang dulunya pendiam kini berubah total. Kerjaannya sekarang mabuk-mabukan dan keluar malam bersama pria hidung belang. Namun hatinya tetap gundah. Ternyata Darman telah membawa Minggat, Dian dan ibunya ke Jakarta. Lastri berusaha mencarinya, tapi mereka seolah hilang di telan bumi. Setelah Darman berpamitan hari itu sambil membawa Dian, Lastri sudah tidak pernah bertemu dengan mereka lagi. Begitupun ibu mertuanya juga menghilang bersama mereka. Setiap teman ataupun orang yang mengenal Darman ataupun ibunya selalu bilang bahwa mereka tidak tahu menau. Makin hari semakin membabi buta. Ia makin ketagihan untuk memakan dan minum darah bayi yang baru lahir. Meski penjagaan makin diperketat di tiap desa, Lastri selalu saja punya celah untuk bisa mendapatkan mangsa. Kini, entah sudah berapa jumlah korban yang dilahapnya, namun Lastri seolah tak pernah merasa puas. Makin ke sini, Lastri justru semakin lapar. Rasa lapar dan dahaganya seolah semakin menderanya setiap kali ia mendapatkan tumbal. Mungkin karena separuh dirinya sudah menjadi demit. Ditambah kekayaan yang terus bertambah. Tetangga di dekat rumah Sabto, teman Darman yang membawanya ke Jakarta, baru saja melahirkan. Keadaan masih aman-aman saja karena Wak Udin dan Wak Casta berjaga terus di tiap malamnya. Tak ada gangguan berarti hingga bayi laki-laki itu berusia 40 hari. Waktu pun terus berjalan, bulan demi bulan berlalu. Geger bayi hilang kini mulai merambah ke kecamatan-kecamatan sebelah. Menurut penuturan Pak Karim, ketika baju ritual milik pesugihan kuntilanak itu sudah dipakai, maka bisa membuat penggunanya bergerak bebas serta mengeluarkan energi yang cukup besar. Mungkin karena inilah Lastri belum tertangkap hingga saat ini. Tepat di bulan Agustus tahun 1997, malam Kamis Legi, di sebuah kampung telah digegerkan oleh pencurian bayi. Orang tua bayi dan warga meyakini jika itu adalah perbuatan kuntilanak jadi-jadian. Saat hal ini terjadi, sang ibu dari bayi sedang setengah berbaring ke tembok sambil memperhatikan anaknya. Tiba-tiba sang ibu tidak bisa bergerak, tak bisa bicara, hanya bola matanya saja yang bergerak bingung. Lalu tepat jam 1 malam, bayi itu diambil oleh sosok kuntilanak. Namun sang ibu tak bisa berteriak. Ia melihat wujud kuntilanak itu seperti manusia biasa tapi berwajah pucat pasi. Tatapan sang ibu seolah seperti memohon, "Jangan ambil anakku." Tapi kuntilanak itu tak peduli. Barulah setelah kuntilanak itu pergi menembus lubang ventilasi kamar, sang ibu di sini mulai bisa berteriak, "Pak, anak kita, Pak!" Para lelaki yang berjaga di teras depan kaget bukan kepalang, langsung menghampiri si ibu. "Ada apa, Bu? Ada apa?" tanya sang suami panik. "Loh, anak kita mana, Bu?" ucap sang bapak cemas. "Kuntilanak, Pak. Ke sana perginya. Kejar, Pak." Sang bapak langsung berlari dengan diikuti warga yang kebetulan berkumpul di rumahnya karena kelahiran bayinya. Mereka mengejar dengan membawakan senter, parang, dan senjata lainnya. Dan apesnya bagi sosok kuntilanak itu, karena jarak yang ditempuhnya cukup jauh dan dia juga telah menggunakan energinya untuk membuat si ibu dari bayi itu terpaku, membuat energinya terkuras sehingga ia pun tak bisa bergerak leluasa untuk kabur. "Ayo kita menyebar," ucap sang bapak memberikan perintah. Pengejaran itu pun lalu dibagi menjadi dua kelompok. Mereka mengobrak-ngabrik pekarangan yang gelap gulita mencari keberadaan sosok kuntilanak itu. Dan saat kuntilanak itu terlihat akan memasuki area pemakaman umum, terlihat oleh salah satu warga. "Itu dia," ucap salah satu warga.
Kamu pulang, cari bensin, cepat, perintahnya. Dia sudah tidak bisa kabur lagi karena dia sekarang berlari, bukan terbang lagi. Teriak warga lainnya. Seorang warga pun berlari ke rumah salah satu warga yang letak rumahnya paling dekat dengan area pemakaman. Ia pun lalu kembali lagi dengan membawa jerigen berisi bensin, sementara warga lainnya mengejar sosok kuntilanak yang kini sudah mulai kehabisan tenaga. Tak ada pilihan lain. Sosok kuntilanak yang sudah cukup lelah itu pun meletakkan bayi di atas rerumputan. Bayi itu diam tak bersuara karena sudah terkena sirap sang kuntilanak, dan setelah menaruh bayi itu, kuntilanak itu pun berlari dengan sekencang-kencangnya. Namun memang itu sudah menjadi hari naasnya. Ternyata bapak-bapak yang membawa bensin itu mengejarnya dari samping beserta beberapa warga. Salah seorang dari mereka melemparkan tombak ke arah kuntilanak dan tepat mengenai bahu kirinya sampai tembus ke depan, membuat sosok kuntilanak itu tersungkur. Dia menjadi bulan-bulanan warga yang memang sudah sangat geram dengan tingkah polanya selama ini. Ia dihujami berbagai senjata tajam, lalu dibakar hidup-hidup. Teriakan dan rintihan memilukan terdengar menyayat. Sosok kuntilanak itu memohon untuk dilepaskan. Warga yang memang sudah kesetanan sama sekali tidak memiliki belas kasihan padanya. Mereka justru bersorak penuh kemenangan. Anehnya, setelah dibakar beberapa menit, api itu padam dan jasad kuntilanak itu menghilang. Hanya menyisakan kain mori yang sudah gosong menjadi serpihan-serpihan kecil. Kejadian terbunuhnya sosok kuntilanak jadi-jadian itu menggemparkan warga, dan kabar ini beredar bagai wabah penyakit menular tak terbendung hingga kecamatan lain. Berita ini pun sampai ke kampung milik Lastri, dan di luar dugaan entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja malam itu rumah Lastri terbakar. Warga mengira Lastri terbakar di dalam rumahnya karena motor yang biasa dipakai Lastri juga ikut terbakar di dalam. Rumah itu pun ambruk. Api yang terlalu besar tak bisa dipadamkan warga. Warga hanya menduga-duga. Mereka mengira jika Lastri terperangkap di dalam saat tidur lalu ikut terbakar habis menjadi debu beserta harta bendanya. Berita ini pun menyebar hingga ke telinga Darman. Setelah beberapa hari kejadian, Sabto mendapatkan kabar dari kecamatan bahwa kuntilanak jadi-jadian telah dibakar warga. Apa mungkin itu Lastri, Yoman? Ucapnya. Entahlah tok. Yang jelas kini Lastri telah tiada bersama harta bendanya yang didapat dari pesugihan. Berita yang menyebar cepat itu pun membuat warga menjadi tenang, dan sejak saat itu tak ada lagi teror kuntilanak. Syukurlah, akhirnya teror itu telah berakhir. Benar kata Pak Karim, kuntilanak jadi-jadian itu tertangkap juga, ucap Wak Casta. Ya Wak, kalau nggak ketangkep, serem, bisa gangguin warga terus, timpa Toib. Ya Wak, kami itu juga pernah loh diusilin sama dia di pos ronda. Wahyu menambahkan, kalau yang usil itu kuntilanak bener. Karena kuntilanak jadi-jadian ndak mungkin buang-buang waktu, buang-buang tenaga nakutin kalian, jawab Wak Casta. Loh, jadi kalau kuntilanak yang usil itu masih ada? Tanya Toib penasaran. Yip, ya kita bisa ketemu lagi sama yang begituan, teriak Wahyu. Ya semoga saja dia ndak demen usil sama kita terus ya yuk, ucap Toib tanpa ketakutan. Para bapak-bapak peronda tertawa melihat tingkah hansip Wahyu dan Toib yang memang sering dikerjai sosok kuntilanak. Selesai, wow. Kisah dari Mas Aryo dan dalam editingnya dibantu oleh Nasura 2101 dan lagi ya. Akhirnya kesengsaraan atau kemelaratan ya, kemiskinan itu menjerumuskan orang ke dalam jurang yang gelap dan rela menyekutukan Tuhan ya untuk mendapatkan harta kekayaan duniawi. Dan Lastri karena itu semua dia sudah dibutakan oleh kesengsaraannya, akhirnya rela ya melakukan pesugihan kuntilanak. Dan pesugihan kuntilanak ini adalah salah satu pesugihan yang sangat beresiko ya, karena bukan hanya bersekutu tapi mengubah diri dia sendiri. Jadi luar biasa ya. Lastrinya ini karena apa namanya, seperti terikat ya dengan makhluk gaib itu, yang mana dia setengahnya udah bukan manusia lagi jadinya, karena dia sudah haus akan darah segar dari bayi-bayi itu. Ngeri banget.
Jadi ya banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, dan di sini juga saya soroti adalah suaminya ya, Darman. Suaminya baik, orang yang baik, tapi ketika dia tidak bisa dia harus bisa mendidik istrinya lah ya. Dan tapi sih tindakannya tepat ketika akhirnya dia sudah ada di ujungnya, udah di batas kesabarannya, istrinya belum mau berubah juga, sudah diajak pergi ke Jakarta, akhirnya diputuskan begitu saja, ditinggalkan, diceraikan. Jadi ya memang harusnya dari awal dia berlaku seperti itu ya, berlaku tegas seperti itu. Si Darmannya itu mungkin itu bisa membuka hati dari Lastri sendiri. Tapi ya itulah ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Nasura 2101. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya kepada para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.